Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip untuk Sobat Jamtrok Mania. Untuk video tip kali ini tidak request ya, tetapi saat dulu atau kemarin itu Om Bro itu ketemu sahabat ya, sahabat subscriber yang ada di lokasi lomba waktu itu. Terus bertanya pada Om Bro tentang persiapan cucak hijau berangkat dari rumah itu yang baik dan benar itu bagaimana kok. Cucak hijau saya sampai lokasi pasti kok selalu ngembung-ngembung dan saat di lomba dia tidak maksimal. Nah, jadi seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua. Jadi ini menurut Om Bro ini sangat penting ya untuk kita ketahui ya. Karena untuk bermain cucak hijau itu di samping kita menguasai settingan, terus kita memahami karakter dari burung, kita juga harus hati-hati saat persiapan khususnya membawa cucak hijau itu ke lokasi lomba. Nah, jadi di sini Om Bro akan memberikan beberapa urutan ya, urutan persiapan yang harus sobat-sobat semua lakukan sebelum Anda benar-benar sudah berada di lokasi lomba. Jadi persiapan ini dimulai dari halomba ya. Halomba yaitu di mana burung akan dilombakan. Nah, Om Bro awali dari awalan ya atau urutan. Jadi sobat semua nanti bisa mempraktekkan teori yang Om Bro sampaikan ini ya. Kalau hasilnya yang yong mungkin saja saat Anda membawa cucak hijau ke lokasi lomba itu kurang pas. Jadi saat settingan sudah Anda siapkan tetapi hasilnya tidak maksimal, mungkin persiapan membawa cucak hijau saat di lokasi lomba ini kurang begitu disukai oleh cucak hijau. Jadi urutannya seperti ini. Seperti biasa kalau pagi hari ya di halomba itu burung tetap wajib diembunkan ya, wajib diembunkan. Setelah diembunkan itu burung dimandikan boleh dan tidak dimandikan boleh, tergantung kebiasaan Anda. Jadi untuk mandi pada halomba itu dimandikan boleh, tidak dimandikan juga boleh. Semua tergantung dari kebiasaan Anda membawa cucak hijau itu untuk lomba. Terus setelah dimandikan atau tidak dimandikan, cucak hijau itu pastikan tidak dijemur. Nah, pada lomba cucak hijau itu tidak usah dijemur, tetapi cukup dianginkan saja. Saat penganginan itu silakan sahabat semua itu memilih extra fooding khususnya jangkrik. Kalau di musim ekstrim seperti ini silakan sobat semua itu menggunakan jangkrik sayur. Nah, jangkrik sayur ini kan banyak sekali mengandung air, jadi ini sangat bagus untuk cucak hijau khususnya pada musim panas ekstrim seperti ini. Dan untuk buah ya, Om Bro sarankan menggunakan buah yang memang sudah banyak teruji mampu membuat cucak hijau itu berprestasi, yaitu buah naga. Tapi pilih yang naga warna merah itu ya. Meskipun nanti kandangnya belepotan oleh buah naga, itu tidak masalah ya. Nanti kalau sehabis lomba bisa dicuci, itu kerodongnya dicuci, karena untuk cucak hijau itu kan kalau makan seringnya dicepret-cepret gitu ya, dilempar-lempar gitu. Nah, untuk yang selanjutnya setelah semua Anda berikan dari pakan, minum, extra fooding dan yang lainnya, silahkan burungnya itu dikerodong. Setelah dikerodong mungkin sekitar setengah jam dia sudah netral, dia sudah beradaptasi dengan bagus oleh suasana sangkar yang sudah dikerodong itu, baru Anda pasangi dengan yang namanya tas ya, tas untuk membawa cucak hijau. Jadi yang pertama Om Bro akan mengulas saat Anda membawa cucak hijau itu menggunakan motor ya. Jadi yang pertama menggunakan motor. Nah, setelah Anda memasang tas ya, tas sangkar tuh, tas yang kayak di thumbnailnya Om Bro ini tuh
ya, tas itu. Sehabis dipasangi tas, usahakan saat memasang tas itu juga harus pelan, jangan terus diputar sana putar sini, nantinya malah cuca hijau itu tidak nyaman. Jadi harus benar hati-hati ya saat itu memasang tas. Setelah tas dipasang, berarti Anda sudah siap untuk menuju ke lokasi lomba. Nah, saat membawa motor, Om Bro sarankan sangkar itu tidak menempel di jok, ya. Sangkar itu tidak menempel di jok motor. Jadi untuk rangsel ya, untuk rangselnya, rangsel tasnya itu sedikit Anda naikkan. Jadi untuk posisi sangkar itu berada di tengah-tengah atau di atas pinggul Anda. Dan nanti saat Anda duduk di atas motor, sangkar itu tidak menempel di jok. Kenapa kok tidak menempel di jok, Om Bro? Iya, karena biasanya perjalanan itu kan terkadang melewati jalan yang kurang bagus. Jadi nanti ada getaran-getaran dan di situ akan membuat cuca hijau itu tidak begitu nyaman. Terus yang kedua masih menggunakan motor, jangan memutar MP3 saat perjalanan ke lokasi lomba, karena nanti efeknya akan membuat cuca hijau itu menjadi atau mudah terkena yang namanya birahi tinggi. Dan untuk selanjutnya ya, masih menggunakan motor. Apabila Anda menuju lokasi lomba itu dalam kondisi panas ekstrim seperti ini, Om Bro sarankan menggunakan kerodong yang transparan. Transparan artinya itu agar sirkulasi udara itu tetap aman meskipun burung berada di atas motor atau di atas roda itu tadi. Nah, setelah sampai di lokasi lomba ya, jangan buru-buru dibuka kerodongnya, tapi diadaptasikan dahulu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Setelah beradaptasi dengan bagus, silahkan kerodongnya dibuka di ablak atau setengah kerodong, itu untuk menetralisir panas serta membuat cuca hijau itu beradaptasi dengan suhu udara yang ada di sekitaran lomba itu. Nah, setelah terkondisi dengan bagus, baru Anda kasih colokan extra folding dan selanjutnya burung dilombakan. Itu untuk trik yang pertama ya, bila menggunakan motor. Terus yang kedua, apabila Anda menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Ya, untuk menggunakan mobil, apabila Anda membawa satu burung, itu tentunya sangat aman ya. Aman artinya cuca hijau itu hanya berbunyi sendirian. Tetapi yang menjadi problem atau masalah nanti apabila Anda membawa 2 ekor burung sama-sama cuca hijau. Karena cuca hijau itu kalau di dalam perjalanan itu biasanya pada bunyi. Nah, nanti misalkan Anda bawa cuca hijau itu 2, yang satu bunyi, yang satu enggak bunyi, itu nantinya yang enggak bunyi itu dia akan gembung-gembung atau dia akan melet-melet. Jadi memang sangat-sangat berisiko apabila membawa cuca hijau 2 ekor dalam satu mobil. Jadi yang terbaik bagaimana, Om Bro, kalau kita ingin membawa 2 ekor? Nah, kalau Anda ingin membawa 2 ekor, yang satu pastikan cuca hijau itu Anda taruh di jok depan atau di jok tengah, untuk yang satunya di jok belakang. Dan Anda harus mengkerodong full rapat atau kerodong tebal untuk salah satunya. Sebagai contoh, misalkan cuca hijau yang Anda taruh di bagasi belakang, itu silakan di full kerodong dengan kerodong yang sangat rapat ya, atau rapat. Terus yang untuk di bagian jok tengah atau jok depan itu silakan menggunakan jok yang transparan. Itu nantinya tidak akan membuat cuca hijau itu kalah atau dia akan ngembang-ngembang atau over birahi saat di lokasi lomba. Dan untuk selanjutnya kalau kita memang menggunakan atau membawa lebih dari 1 ekor, itu ya bisalah kita saat perjalanan itu memutarkan suara MP3 ya, daripada kita mendengarkan musik dangdut atau apa, itu lebih baik kita putar MP3. Tujuannya apa? Supaya burung itu tidak kalah dengan satu dan satunya. Jadi MP3 suara burung masteran saja diputar saat di perjalanan. Dan untuk selanjutnya saat sudah ada di lokasi lomba, kedua cuca hijau yang Anda bawa itu jangan disatukan, tetapi harus dipisahkan dengan jarak yang jauh. Jadi misalkan
si burung yang tadi Anda taruh di bagasi belakang, silahkan ditaruh mungkin di atas mobilnya, terus yang ditaruh di jok tengah atau depan itu ditaruh di lapangan atau di bawah pohon. Intinya itu harus berjauhan, dan caranya juga sama ya, jangan buru-buru dibuka kerodongnya, tapi kerodong dibuka setelah burung beradaptasi dengan bagus, kurang lebih 5-10 menit baru di kerodongnya itu dibuka. Tujuan untuk dibuka kerodong adalah untuk menetralisir serta untuk membuat cucai hijau itu beradaptasi dengan suhu udara yang ada di lokasi lomba itu. Setelah terkondisikan, burung sudah Anda kondisikan dengan baik, baru dikasih colokan ya. Sekali lagi, colokan pada musim panas ekstrim ini silahkan menggunakan buah yang mengandung banyak air ya. Sebagai contoh ya, buah naga itu yang warna merah itu memang khasiatnya luar biasa apabila dibikin untuk colokan atau diberikan di hal lomba, khususnya pada cucai hijau. Nah, hanya itu ya informasi singkat yang bisa Om Bro sampaikan, dan harapan Om Bro yang suka nonton videonya Om Bro selalu di jalur juara. Salam.